Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di video post psikoedukasi kita. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang disleksia. Kenapa sih disleksia itu bisa terjadi? Namun, sebelum itu perkenalkan, namaku Zulita Regita Cahyani dengan NIM 1920901059. Aku adalah salah satu mahasiswa psikologi di UIN Raden Fatah Palembang. Dan video psikoedukasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliahku, yaitu modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Indah Purwasi, MPsy Psikolog. Oke, kita fokuskan lagi ke tema yang akan kita bahas. Jadi gini, perlu kita ketahui dulu bahwa sampai hari ini jumlah penderita disleksia dari 50 juta anak yang sekolah di Indonesia, 5 diantaranya mengidap disleksia. Itu artinya 1 dari 10 jumlah anak di Indonesia menderita disleksia. Loh, kok bisa? Apa sih penyebabnya? Maka dari itu, aku akan jelasin tentang disleksia. Mulai dari definisi, ciri-ciri, kelebihannya, faktor penyebab, hingga metode modifikasi perilaku yang bisa kita terapkan pada anak disleksia tersebut. Jadi, disleksia merupakan suatu bentuk gangguan belajar spesifik pada anak yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan syaraf pada batang otak anak. Nah, bagian otak inilah yang akan memproses anak untuk berbahasa. Sebenarnya, anak disleksia tidak mengalami masalah pada intelijensinya. Hanya saja mereka mengalami kesulitan belajar spesifik seperti yang dijelaskan. Dikutip dari sebuah jurnal, menurut Sutrina tahun 1995, penyandang disleksia ini lebih banyak terdapat pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dan disleksia sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, disleksia auditoris. Aspek ini meliputi kemampuan untuk membedakan bunyi, mengamati bunyi dalam kata, dan sebagainya. Sebagai contoh, anak tidak dapat membedakan kata kakak, kapak, dan katak. Yang kedua, yaitu disleksia visual. Aspek ini sering mengganggu kemampuan anak untuk membaca. Mereka dapat melihat, tetapi mereka tidak dapat membedakan, menginterpretasi, maupun mengingat kata yang dilihatnya karena adanya disfungsi pada sistem syaraf pusat. Sebagai contoh, bila anak melihat huruf B, D, P, maka akan menjadi huruf G, huruf U menjadi huruf N, dan huruf M menjadi huruf W, begitupun sebaliknya. Terlepas dari penjelasan mengenai disleksia itu sendiri, ada beberapa faktor tertentu yang membuat anak bisa dikatakan disleksia, yaitu karena faktor biologis. Ya benar, karena bisa jadi didapat dari anggota keluarga, dan adanya faktor kelahiran yang tidak normal atau cerebrum, yaitu bagian otak yang mengandung aktivitas untuk berpikir, membaca, dan bahasa yang tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu, kita harus cermat untuk menemukan hal yang berbeda pada si anak, untuk mengetahui apakah anak tersebut menderita disleksia atau tidak. Di sini ada 6 ciri umum yang akan dialami anak yang menderita disleksia. Di antaranya, membaca persuku kata dengan lamban, sulitnya untuk menerima informasi yang sudah dijelaskan berulang kali, melewatkan beberapa suku kata pada teks, membolak-balikkan suku kata dengan huruf lainnya, mengabaikan tanda baca. Dan yang terakhir itu dapat kita lihat secara visual, yaitu adanya perubahan bentuk tulisan tangan yang menjadi jelek. Namun, di antara kekurangan yang telah disebutkan, ternyata anak disleksia juga memiliki kelebihan yang amat banyak, yaitu mampu melihat gambar yang besar, mampu dengan mudah menemukan hal yang aneh secara detail, mampu mengenali pola dengan baik, bagus dalam pengetahuan ruang, berpikir dengan gambar, penglihatan periferal yang tajam, serta daya empati yang bagus, dan mereka juga sosok yang sangat kreatif, berpikir yang out of the box, dan mereka lebih dewasa juga dalam bersikap. Tapi,
tidak ada kata terlambat untuk mengatasi gangguan ini pada anak. Terlebih jika kita mampu untuk mendeteksinya sejak dini. Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan untuk membantu anak disleksia, yaitu dengan metode token ekonomi. Token ekonomi adalah cara untuk memodifikasi perilaku dengan cara memberikan token atau kepingan stiker yang menarik sesegera mungkin apabila ada perilaku positif yang ingin diubah itu muncul sebagai penguat terhadap perilaku tersebut. Jika diterapkan pada anak disleksia, ada beberapa fokus utamanya, yaitu memperbaiki perilakunya agar tidak perlu minder dan harus percaya diri. Sehingga metode ini akan memberikan hasil yang kita inginkan, yaitu dengan mengikuti kelas seni. Hal ini akan memotivasi anak dan menambah daya listrik pada anak melalui aktivitas tangan dan kaki. Hal yang sama juga dilakukan dengan kegiatan hiking dan badminton. Selanjutnya adalah cara dengan belajar per huruf dengan gambar, bentuk, atau bunyi. Hal ini juga akan memberikan dampak positif pada anak disleksia, karena mereka lebih mudah untuk menginterpretasikan bentuk sebagai huruf. Contohnya, kursi diibaratkan seperti huruf L, dan bola mata sebagai perwujudan dari huruf O, dan sebagainya. Memberi contoh membaca yang baik, karena anak disleksia lebih mudah untuk mengenal bunyi huruf, walaupun sedikit kebingungan dengan bunyi tersebut. Dan proses ini tentunya harus dilakukan secara berulang. Selanjutnya, yaitu mengajarkan tanda baca dan maknanya bisa disesuaikan dengan bentuk yang menyerupai tanda baca tersebut. Seperti tongkat kasti yang dijadikan perwujudan dari bentuk tanda seru. Semua treatment ini akan berhasil jika si anak mendapatkan perhatian khusus dari orang tua dan gurunya. Juga mendapatkan reward jika anak berhasil mengubah perilakunya, maka dari itu metode ini dapat dijadikan cara yang tepat untuk mengatasi gangguan disleksia, juga keadaan psikis si anak tersebut. Setelah kita melihat berbagai cara yang bisa kita terapkan jika menemui anak yang disleksia, berikut ini aku tampilkan juga beberapa kisah kesuksesan para penyandang disleksia. Mungkin sebagian dari kita sudah hafal dengan beliau. Ya, Ascanio Nicola Corbusier. Dia lahir dalam keluarga yang broken home dan mengidap disleksia. Ia dididik oleh ayahnya yang juga pernah mengalami disleksia. Ayah dan ibunya mengubah semua kata dan huruf ke dalam bentuk gambar. Misalnya, untuk belajar satu kata saja, seperti look, Aska mengubah huruf L menjadi kursi, huruf O menjadi mata, dan huruf K menjadi nama mamanya, Kalina. Sehingga Aska mengenal kata look dengan arti di kursi aku melihat mama. Ayah dan ibunya juga tak lupa untuk selalu memotivasi Aska sehingga mereka menjadi support system untuk satu sama lain. Dengan didikan kedua orang tuanya, Aska menjadi siswa lulusan terbaik di sekolahnya dan berbakat di bidang kepenulisan juga seorang YouTuber muda yang sukses. Kisah kedua datang dari Akilur Rahman Prabowo, pemuda yang didiagnosa menyandang disleksia. Ibunya Akil melihat potensi anaknya yang menonjol di bidang seni. Saat ia mengidap disleksia, ia membaca kata sendok menjadi nesdok. Setelah dibawa ke psikolog, didapati bahwa Akil ternyata senang di alam dan menggambar. Rupanya, kesenangan Akil ini dapat dijadikan sebagai terapi bagi Akil, sehingga ia lebih percaya diri dan kini Akil juga ibunya berkolaborasi untuk membuat produk sendiri, berupa tas abu-abu yang dihiasi oleh ornamen lukisan bertema Go Green. Tak hanya itu, mereka pun membuat buku yang menceritakan tentang kehidupan mereka dan fokus utamanya untuk parenting pada orang tua jika menangani anak spesial seperti Akil. Ada sedikit kalimat kunci yang memotivasi kita, bahwa menjadi disleksia itu bukan bodoh dan aneh.
Hanya saja cara belajar dan jalan suksesnya yang berbeda. Baiklah, dengan berakhirnya psikoedukasi kali ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di psikoedukasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.